Adik-adik semuanya, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih mempertemukan kita lagi untuk beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Allah begitu baik dalam kehidupan kita. Dia sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kita. Karena itu kita akan beribadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya Kak Modi mau ingetin kita semua untuk mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita yang mungkin masih main game, yang masih di tempat tidur, mungkin ada juga yang masih makan. Ayo kita persiapkan hati kita dulu, diri kita dulu untuk mau beribadah, datang kepada Tuhan ya. Kita tidak main-main untuk datang kepada Tuhan ya, beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya itu, mari kita buka ibadah kita dengan doa kepada Tuhan. Mari kita mau berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau menjagai kami Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu di tempat ini Tuhan, maupun yang ada di rumah Tuhan. Kami mau datang kepadamu pada pagi hari ini untuk memuji memuliakan Engkau, untuk menyembah Engkau, bahkan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Pada saat ini kami persiapkan hati kami Tuhan untuk datang memuji memuliakan Engkau. Dan kami sudah siap membuka hati kami siap untuk beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang merasa sukacita pada pagi hari ini angkat tangan semua. Bersukacita ya, bersyukur kepada Tuhan. Mari kita mau puji Dia, kita mau katakan, hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara karena Tuhan Yesus menyatukan kita adik-adik. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara
kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Bertepuk tangan untuk Tuhan Allah kita. Tiada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kasih Tuhan itu lemah lembut. Kasih Tuhan itu memaafkan. Untuk itu mari kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, ajarilah kami Tuhan saling mengasihi. Ajarilah kami untuk saling mengampuni Tuhan. Sebab kami mau Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu, ajarilah kami Tuhan, ajarilah ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, kasih pasti lemah lembut. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu, ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami ini ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus. Sekali lagi ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada, oh kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kami mau diajari oleh Engkau Tuhan untuk saling mengasihi, untuk saling mengampuni. Kami mau diajari Engkau oleh Engkau Tuhan untuk mengasihi sesama kami manusia Tuhan. Terlebih mengasihi teman-teman kami, mengasihi orang tua kami Tuhan. Bahkan mengasihi semua orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau juga diajari oleh firman-Mu Tuhan, oleh cerita firman-Mu Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai Kak Maria yang akan membawakan cerita firman-Mu Tuhan. Pakai mulut bibir Ci Maria untuk bisa memberitakan firman, untuk menceritakan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik tadi udah memuji nama Tuhan kan?
Seneng gak memuji nama Tuhan? Pasti seneng ya, pasti sukacita yang adik-adik rasakan ya. Nah, kalau adik-adik sudah memuji Tuhan, adik-adik sekarang duduk yang manis, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi ada yang mau ke belakang dulu? Ayo, adik-adik ke belakang dulu cepet-cepet ya. Kalau udah kembali, sekarang pasang telinga, kita mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik, tahu nggak adik-adik? Ini bulan apa? Ini bulan November, udah mau akhir ya adik-adik ya. Nah, sebentar lagi bulan depan kita akan merayakan apa? Kita akan merayakan hari Natal ya adik-adik ya. Seneng nggak? Kalau adik-adik kalau hari Natal tuh ngapain aja sih, kakak pengen tahu? Oh, pasti adik-adik, wah pasti kakak dapat hadiah, dapat sesuatu dari orang tua. Wah pasti makan-makan enak, segala macem ya. Sekarang kakak mau cerita tentang hari Natal ya. Adik-adik pasang telinga, duduk yang manis ya. Nanti kalau kakak ini, nanti kita akan ketemu tanggal 12 Desember. Adik-adik kita mau merayakan Natal sama-sama, walaupun kita harus tetap jaga jarak ya. Nggak boleh deket-deket, tapi kita nanti kita ketemu nanti tanggal 12. Senang nggak adik-adik? Senang? Nah sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau cerita tentang hari Natal. Nah adik-adik, waktu Tuhan Yesus datang ini lahir, adik-adik tahu nggak? Di hotel atau di rumah sakit mewah? Bukan ya adik-adik ya. Tapi waktu Tuhan Yesus lahir itu di mana adik-adik tahu? Di kandang yang sangat hina ya, di kota Bethlehem, di kandang binatang ya. Nah tapi adik-adik, waktu Tuhan Yesus lahir di kandang binatang, tapi ada 3 orang majus, 3 orang raja yang datang ke kandang situ. Nah adik-adik tahu nggak? Raja ini mau apa? Datang pada Tuhan Yesus daripada bayi yang kayaknya belum berdaya, nggak kelihatan. Wah ini anak bakal jadi raja atau apa? Ya kita nggak tahu. Tapi orang majus ini datang membawakan persembahan. Persembahannya apa adik-adik tahu nggak? Ada yang bisa jawab? Iya, persembahannya adalah emas, kemenyan, dan mur. Ya. Nah, adik-adik punya persembahan nggak untuk Tuhan? Nanti di hari Natal ini adik-adik mempersembahkan apa untuk Tuhan? Kakak, biasanya Natal yang kita yang dapat ini hadiah ya? Enggak, tapi sekali-kali kita yang mempersiapkan hadiah untuk Tuhan. Ya, nah kakak punya cerita sekarang. Nah, di sini di satu kota di negeri Rusia ya adik-adik ya. Waktu itu musim dingin, musim salju. Nah, ada seorang bapak, dia tukang pembuat sepatu. Namanya Papa Nov. Nah, Papa Nov ini adik-adik, dia setiap hari bikin sepatu. Kalau ada yang pesan, dia bikin. Tapi dia tinggal di rumah cuma seorang diri. Tapi ini tokonya, ini rumahnya. Nah, waktu dia bikin sepatu adik-adik. Nah, dia lihat, ini udah sore ya kayaknya ya. Soalnya hari ini tanggal 24. Jadi besok hari Natal. Nah akhirnya Papa Nov ini cepet-cepet. Saya mau cepet-cepet pulang. Dia lihat adik-adik, dia lihat ke depan. Lampu-lampu Natal, lampu-lampu jalanan udah terang semuanya. Waduh indah sekali. Tapi dia ada perasaan yang sedih di hatinya. Kenapa ya aku sedih? Aku ingat beberapa tahun yang lalu, waktu istriku masih ada, anak-anakku bersama dengan aku. Anaknya ada 2 adik-adik, 1 laki 1 perempuan. Tapi sekarang mereka udah besar dan mereka tinggal di kota yang lain. Nah akhirnya si Papa Nov ini karena istrinya udah meninggal, jadi dia tinggal seorang diri. Nah, akhirnya dia pulang ke rumah, dia kunci tokonya, ya toko sepatunya. Akhirnya dia pulang ke rumah, dia capek, aku mau istirahat. Dia udah sedia makanan adik-adik. Dia udah bikin sup yang hangat, udah ada kue. Tapi untuk dia sendiri, ya. Biasanya kalau adik-adik di rumah mama masak kue, bikin makanan yang enak-enak untuk hari Natal, ya. Nah, Papa Nuh juga, walaupun dia sendiri. Tapi kok dia merasa, kok hari Natal ini aku sedih banget. Aku ingat anak-anakku yang jauh, ya. Lalu dia bilang, gimana ya? Lebih baik aku sekarang mau lihat Alkitab aja. Lalu dia ambil Alkitab adik-adik. Dia mulai membuka. Dia membuka Alkitab. Dan dia lihat di situ tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ya.
Tadi kakak udah bilang waktu Tuhan Yesus tuh lahir nggak di hotel yang, nggak di tempat yang mewah, nggak di rumah sakit yang mewah, tapi di kandang yang sangat hina, di kandang yang sangat sederhana, di sebuah palungan. Nah, Papa Nov baca, oh, kalau Papa Nov bilang, kalau saja waktu itu aku ada di situ, pasti aku mau menyediakan tempat, aku mau menyediakan rumah aku untuk bayi Yesus yang baru lahir. Padahal waktu zaman Tuhan Yesus mau dilahirkan adik-adik, Yesus sama Maria, dia ketuk-ketuk semuanya, hotel-hotel, gak ada yang mau nerima adik-adik, semuanya penuh, udah penuh. Dan akhirnya yang tersisa hanya kandang, dan Tuhan Yesus sendiri lahirnya bukan di kasur yang enak, yang empuk, tapi di kandang yang sangat hina, di sebuah palungan tempat makanan hewan. Nah, Papa Nov mikir lagi, aduh kalau waktu itu aja aku ada di situ, pasti aku buka pintuku lebar-lebar. Dan supaya Tuhan Yesus mau lahir di rumahku. Nah, akhirnya si Papa Nov baca lagi, dia buka lagi. Tapi ini ada lagi yang seru. Waktu Tuhan Yesus lahir, ada 3 raja yang datang, 3 raja dari timur. Dan raja itu adik-adik tahu nggak? Orang-orang Majus. Dia mau membawa persembahan. Persembahan yang tadi kakak udah bilang ya, apa aja? Masih ingat gak? Mas, kemenyan, dan mur. Ya, mereka membawa hadiah untuk Tuhan Yesus. Mereka mempersembahkan, walaupun itu adanya di kandang hina, tapi raja-raja ini mereka datang dari jauh dan mempersembahkan untuk Tuhan. Si Papa Nov pikir lagi, kalau aku, apa yang aku persembahkan untuk Tuhan ya? Dan akhirnya dia setelah mikir-mikir, dia buka-buka, di sini ada rak, tempat-tempat rak buku-buku, dan di situ ada 1 kotak sepatu adik-adik. Ini ada sepatu. Lalu dia lihat sepatunya, sepatunya kok bagus, masih ini dulu sepatu contoh ya. Dia bilang, wah ini cocok untuk bayi Yesus. Tapi si Papa Nov pikir lagi, kalau bayi Yesus itu nanti, kalau Yesus datang lagi dari surga ke dalam dunia, sebagai bayi, sebagai tukang kayu, atau sebagai raja ya, yang udah megah memerintah. Si Papa Nov pikir lagi, dia narik napas, sedih lagi adik-adik. Karena apa adik-adik? Dia sekarang benar-benar merasa seorang diri. Dan akhirnya sepatu itu yang tadi dia pegang-pegang, dia taruh lagi di atas rak. Dan dia mulai baca Alkitab. Tapi huruf-huruf di Alkitab ini udah menari-nari adik-adik. Karena dia udah mulai merasa apa? Udah mulai merasa ngantuk. Dia udah capek seharian. Dan sekarang udah mengantuk bener ya. Nah waktu dia mengantuk adik-adik, tiba-tiba dia tertidur, gak sadar lagi dia di kursi. Pada waktu dia tertidur adik-adik, tiba-tiba ada sinar yang terang. Sinar. Lalu sinar itu berkata, Papa Nov harus siap-siap karena besok aku akan datang ke rumah Papa Nov pas di hari Natal. Si Papa Nov, dia langsung kaget adik-adik. Dia bangun cepet-cepet dari kursinya, tapi sinar itu udah gak ada. Oh, dia bilang, aku ini cuma mimpi ya, kata si Papa Nov. Akhirnya dia bilang, tapi dia lihat jam. Loh, aku tidur berarti lama juga aku tidur. Sekarang udah pagi. Tapi pagi dia kira-kira jam 6 pagi ya adik-adik. Dia lihat, dia buka jendela. Oh, dia ingat semua mimpi tadi malam. Bahwa Tuhan Yesus akan datang di hari Natal ke rumahnya Papa Nov. Lalu dia buka jendela. Tapi lihat, nggak ada siapa-siapa yang datang. Hanya ada satu orang laki-laki sedang menyodok-nyodok apa? Karena di Rusia kan waktu itu musim salju ya adik-adik ya. Dia sedang nyodok-nyodok salju untuk jalanan supaya orang-orang bisa lewat. Nah, si Papa Nov lihat, kasihan amat itu orang. Pakai kedinginan ya, kelihatan mukanya aja kayaknya membiru gitu. Tangannya dia sebentar-sebentar tangannya dikepal-kepal karena dingin. Lalu si Papa Nov buka jendela. Hai anak muda, ayo sini katanya. Si anak mudanya nengok. Saya yang dipanggil Pak katanya. Iya betul, kamu yang dipanggil. Lalu si anak muda ini lari cepet-cepet ke rumahnya si Papa Nov. Lalu Papa Nov bilang, ayo masuk sini. Kamu pasti kedinginan ya. Kenapa
kenapa kamu pagi-pagi udah bekerja? Karena saya membutuhkan uang, kata si anak muda ini. Sini sekarang, kamu duduk dulu di rumah saya. Aku punya makanan. Kamu mau makan? Kamu mau susu yang hangat? Wah, mau coklat hangat? Ayo duduk, katanya. Lalu si Papa Nof cepat-cepat lari ke dapur ya adik-adik. Diambilnya minuman, lalu diberikannya minuman dan kue untuk si anak muda ini. Ayo kamu minum. Tapi si Papa Nof sambil menyediakan makanan, dia masih bingung. Dia sebentar-sebentar lihat ke jendela, lihat ke pintu. Barangkali Tuhan Yesus datang. Dia pikirannya Tuhan Yesus yang seperti digambar. Ya, lalu dia bilang, nggak ada. Lalu si anak muda ini nanya, Pak, pasti Bapak sedang menunggu seseorang ya? Iya, Papa Nof bilang, aku sedang menunggu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bilang, dia akan datang di hari Natal ini. Adik-adik, ya Papa Nof, Pak katanya ya, kata si anak muda ini. Pasti nanti Tuhan Yesus akan datang ke rumah Bapak. Bapak sabar aja ya, katanya. Lalu setelah makan, setelah minum, si anak muda ini bilang, terima kasih ya Papa Nof. Sekarang saya mau pergi. Lalu dia pergi meninggalkan si Papa Nof. Dia mulai bekerja lagi. Nah, Papa Nof gelisah, dia bolak-balik terus adik-adik. Pas dia bolak-balik, dia lihat lagi ke depan pintu. Tiba-tiba ada seorang ibu yang masih muda, menggendong bayi adik-adik. Bayinya itu selimutnya juga tipis, dan si ibu ini juga pakai mantelnya juga tipis. Kelihatan ibu ini orangnya kurang mampu ya adik-adik ya. Nah adik-adik, akhirnya si Papa Nof bilang, dia buka pintunya lebar-lebar. Hei nona muda, kesini katanya. Kamu pasti kedinginan dalam perjalanan. Ayo kesini. Kamu masuk dulu ke rumah saya, menghangatkan badan. Akhirnya si ibu, saya yang dipanggil? Iya betul, kamu ayo sini katanya. Cepat-cepat si ibu ini sambil menggendong bayinya, dia lari masuk ke rumah Papa Nof. Lalu Papa Nof menyediakan kursi di dekat perapian ya adik-adik. Setelah itu Papa Nof bilang, ibu duduk. Nanti buat anak ibu, nanti saya yang akan menyediakan susu. Karena saya juga dulu pernah punya anak. Nah akhirnya Papa Nof dia ke dapur, diambil susu, diambil sup juga untuk ibu muda ini ya adik-adik. Setelah itu, ayo dimakan katanya. Lalu Papa Nof memberi susu pada si anak bayi tadi. Dan setelah lagi dia nyuapin anak kecil ini, tiba-tiba dia lihat, kasihan amat ya anaknya. Bajunya tipis, itu mantelnya juga, selimutnya dipakai selimut anak ini sangat tipis. Aduh kasihan, pas dia lihat kakinya, lah kakinya udah kebiru-biruan karena menahan dingin. Tapi si anak itu terus ada di dalam dekapan ibunya. Tapi sekarang di rumahnya Papa Nof nyaman ya adik-adik karena hangat. Nah akhirnya si Papa Nof bilang, aduh kasihan sekali anak ibu, kakinya sampai biru gitu, pasti kedinginan. Lalu si Papa Nof mikir, aduh, lalu dia ingat, oh iya aku punya sesuatu. Lalu dia ambil dari rak sepatu, ambil sepatu yang tadi dia lihat-lihat adik-adik. Lalu dia buka sepatu itu, lalu dia kasih ke bayi yang bayinya si ibu tadi. Pas. Nah akhirnya setelah itu, ini ambil katanya. Lalu si ibu itu setelah makan, Pak saya mau melanjutkan perjalanan. Karena saya mau mencari pekerjaan di sana. Ya sekarang boleh kata Papa Nof. Sekarang si anaknya, si bayinya juga udah ada sepatunya. Dan udah dikasih selimut juga yang tebal sama si Papa Nof ya. Akhirnya si ibu ini meninggalkan Papa Nof sendiri. Nah si Papa Nof masih gelisah juga adik-adik. Masih ada yang dinanti. Karena Tuhan Yesus ternyata belum datang juga. Nah tiba-tiba ada seorang pengemis lewat. Nah ini juga bajunya tipis. Dia gak pakai mantel, gak pakai jaket, gak pakai apa. Dengan seadanya baju, dia lewat di depan rumah Papa Nof. Aduh, Papa Nof bilang, aku di sini di dalam rumah hangat. Sedangkan ada orang itu yang kedinginan. Lalu si Papa Nof bilang, Pak, mampir sini katanya. Aku punya makanan. Lalu dia ambil dus makanan adik-adik. Lalu diberikan sama si pengemis tadi dan satu botol minuman. Waduh, pengemis tadi seneng gak adik-adik? Ya seneng luar biasa. Terima kasih Pak, terima kasih. Kebenaran saya udah lapar sekali. Akhirnya si pengemis itu udah bilang terima kasih, dia pergi. Tinggal Papa Nof sendiri sekarang adik-adik. Dia mulai sedih. Ternyata Tuhan Yesus gak jadi datang ke rumah aku. Dia duduk lagi di kursi.
Tapi pada waktu dia duduk lagi di kursi, waktu itu udah petang ya adik-adik. Tanggal 25 udah petang. Lalu dia, adik-adik, apa yang dilakukan Papa Nov? Papa Nov karena udah lelah nunggu Tuhan Yesus yang belum hadir, dia duduk di kursi dan akhirnya tiba-tiba dia melihat satu sinar yang begitu terang. Dan pada waktu dia buka mata, apa yang terjadi? Di depan Papa Nov itu ada 4 orang. Ada si pengemis, ada si ibu muda yang bawa bayi, dan ada tukang yang pekerja yang nyodok-nyodok itu salju ya. Papa Nov aneh, kok mereka yang datang? Aku kan menantikan Tuhan Yesus. Lalu adik-adik mau tahu apa jawabannya? Tiba-tiba ada suara yang berkata, nah kakak mau baca dari Matius 25 ayat yang ke-35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Hah? Si Papa Nov bilang, jadi iya, aku Tuhan, aku yang datang ke rumahmu. Tiba-tiba 4 orang ini ya adik-adik menghilang. Dan si Papa Nov itu sendiri lagi di rumah. Tapi dia senang, dia suka cita. Karena tadi ada suara yang mengatakan bahwa itu Tuhan Yesus yang sudah datang. Dalam bentuk orang-orang yang ditolong sama Papa Nov. Wah, Papa Novnya kesenangan adik-adik. Dia melompat-lompat, dia menyanyi-nyanyi. Selamat hari Natal, selamat hari Natal. Wih, senang sekali, sukacita sekali si Papa Nov ya. Adik-adik, si Papa Novnya udah senang, udah sukacita. Dia bilang, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah hadir dalam kehidupan saya. Sekarang saya baru mengerti bahwa Natal itu bukan satu pesta pora yang luar biasa. Tuhan tidak datang dengan wujud Tuhan yang langsung datang bikin orang kaget, enggak. Tuhan bisa pakai kirim orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan. Apakah Tuhan Yesus mau lihat? Apakah Papa Nov mempunyai kasih? Enggak. Kasih yang begitu luar biasa. Ya, yang mau menolong orang yang kedinginan dikasih, kayak bayi tadi dikasih sepatu, dikasih selimut. Orang yang kelaparan dikasih makan, orang yang kedinginan juga dikasih tumpangan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga harus melakukan apa yang seperti Papa Nov lakukan di dalam kehidupannya. Dengan kita melakukan itu, kita juga mengundang Tuhan Yesus. Ya, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ya, bukan tempat tinggal yang wah Tuhan Yesus ingin, oh ini nih anakku ini lagi pesta Natal, aku mau datang ke sini. Enggak, tapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia melihat hati kita, melihat kesungguhan kita di dalam mengikutkan Tuhan. Kita sungguh-sungguh gak mengasihi orang, sungguh-sungguh mengasihi orang lain. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi orang lain, berarti kita juga mengasihi Tuhan. Tuhan aja gak kelihatan ya adik-adik. Jadi kita susah kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan tapi gak kelihatan. Tapi kalau dengan cara orang lain yang datang, misalnya pengemis atau apa, kita tolong. Nah itu kita juga berarti kita mengasihi sesama kita dan kita juga mengasihi Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi bukan pesta pora, bukan hura-hura, bukan segala macam. Tuhan Yesus ingin hati kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dengan mengasihi sesama kita, berarti kita juga mengasihi Tuhan yang kita sangat kasihi. Nah nanti adik-adik kalau Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, untuk datang menjemput kita ke dalam dunia ini, kita layak nggak untuk diangkat ke awan-awan? Wah layak kakak, tapi apa yang kita lakukan? Seperti yang Papa Nov lakukan, itu yang harus kita lakukan. Supaya nanti kalau kita, Tuhan bilang, kalau aku lagi kedinginan, kamu memberi aku baju. Kalau aku kelaparan, kamu memberi aku makan. Kalau aku lagi gak punya tempat tinggal, kamu memberi aku tumpangan. Itu yang Tuhan inginkan. Kasihi sesama manusia, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya, itu yang Tuhan inginkan. Amin. Nah adik-adik, kakak juga ingat adik-adik yang berulang tahun ya. Kakak daripada nanti kakak kelewat siapa yang ulang tahun. Nah untuk Kenso yang ulang tahun pada bulan November. Terus Vino
Yosua dan Valen tanggal 25 terakhir ya. Adik-adik, untuk yang berulang tahun pada bulan November ini, kakak ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, tetap sehat, tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik. Juga Tuhan memberkati adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik di rumah. Amin. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik ya, dalam cerita yang lain. Dan jangan lupa kita siap-siap nanti untuk merayakan hari Natal. Tanggal berapa adik-adik? Tanggal 12 Desember ya, di Jalan Sumatera. Oke, selamat sayang. Ayo, sampai ketemu lagi adik-adik ya. Adik-adik berusaha memuji nama Tuhan dan sudah mendengarkan juga firman Tuhan. Sekarang kita mau tutup di dalam doa. Adik-adik ngerti kan firmannya? Kita sebentar lagi akan merayakan hari Natal. Adik-adik persiapkan hati adik-adik semuanya untuk menyambut Natal ini. Bukan hanya sekedar pesta pora ya adik-adik ya. Tapi apa adik-adik harus ingat gak? Nah, kalau kita mau merayakan Natal itu, kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Nah, semuanya lipat tangannya, tutup mata. Kita mau berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini, Tuhan sudah memimpin ibadah sekolah minggu ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh anak-anakmu mengerti ya Bapak. Dan mereka juga dapat memberikan yang terbaik, guna hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga pimpin anak-anakmu ini di dalam saat-saat sekarang ini Tuhan. Tuhan yang jaga, Tuhan pelihara, baik kesehatan mereka. Dan kami percaya anak-anak ini semua ada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah pagi hari ini hanya pada tangan kasih-Mu. Hanya di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih.